Halo semuanya, kembali lagi di Podcast for You, berkarya, berbagi, menginspirasi. Eh, Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Beliau Bapak Rahmadi, beliau Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beri tepuk tangan dong untuk beliau. Acara ini begitu istimewa karena beliau merupakan salah satu alumni terbaik dari SMA Negeri 1 Banggar. Ayo kembali kita beri tepuk tangan untuk beliau. Selamat datang Pak di podcast SMA 1 Manggar. Oke, Ya, selamat berbahagia semuanya. Ya. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat dan tetap semangat karena mendukung Pak Sabar sebagai kepala sekolah yang penuh dengan inovatif. Sekolah ini menjadi kunjungan dari berbagai macam ahli yang melihat literasi yang berkembang di SMA 1 Manggar luar biasa. Terima kasih Pak. Nah ini beliau hari ini memang khusus datang ke SMA 1 Manggar untuk melihat langsung, memvisitasi tentang perpustakaan di SMA Negeri 1 Manggar. Kita bincang-bincang dulu dengan beliau. Bagaimana Pak tanggapan Bapak tentang perpustakaan SMA 1 Manggar sekarang? Saya melihat sudah mengunjungi, terutama dari kondisi fisik gedung ini, jauh kemajuannya dibandingkan saya masih sebagai siswa dan juga menjadi guru di SMA 1 Manggar ini. Melihat perkembangan yang begitu cepat, kalau lari ini sprint 100 meter gaya yang digunakan, ya. Saya mengagumi terhadap Pak Sabar sebagai pemimpin yang tersukses di antara pemimpin kepala SMA Negeri 1 Manggar ini, karena saya mantan guru juga di sini, ya. Jadi Pak Sabar ini orang yang memiliki wawasan dan visi ke depannya, ya. Saya tidak meragukan atas pengembangan dia di dalam mengembangkan dunia literasi di SMA ini, karena literasi menjadi tanggung jawab kita bersama, ya. Beliau memaknai literasi dari bahasa aslinya, pengertian dalam kurung calistung itu, membaca, tulis, berhitung itu dikomunikasikan dengan mengembangkan kedua sayapnya. Prestasi SMA ini sudah banyak saya lihat dan luar biasa, bukan hanya untuk nasional tetapi juga untuk negara tetangga dan juga ke dunia. Benua Amerika pun sudah terjangkau oleh mereka yang mengikuti pendidikan di sini. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Pak Sabar melihat kondisi perpustakaan SMA Negeri 1 Manggar ini sudah sesuai dengan fungsi dari Undang-Undang 43 2007. Sangat luar biasa, saya bangga dan salut sekali. Terima kasih. Wah ini jadi nggak enak nih Pak, banyak-banyak mujinya Pak. Saya ingin nanya dengan Bapak, sebenarnya tantangan terbesar apa yang kita hadapi ketika kita ingin menumbuh kembangkan perpustakaan Pak di sekolah? Menurut Bapak apa itu tantangan terbesar? Tantangan di dalam mengendalikan untuk memajukan perpustakaan itu, yaitu kita lihat ada 5 fungsi perpustakaan itu. Pertama, fungsinya pendidikan. Ya, karena perpustakaan itu bagian dari sisi amanat Undang-Undang Dasar 45 kita. Di dalam pembukaannya di sana adalah sudah jelas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu satu, fungsi pendidikannya. Yang kedua, fungsi pelestarian. Perpustakaan itu melestarikan bentuk apa saja dari berbagai macam dunia cetak, dunia tulis, ataupun karya-karya terbesar dunia mestinya harus ada di dalam perpustakaan. Yang berikutnya lagi, dia sebagai tempat penelitian. Penelitian sederhana, apalagi anak-anak SMA itu belajar penelitiannya di tingkat sederhana. Iya, betul. Nah, yang ketiga, sumber informasi dan komunikasi. Ini yang keempatnya ini. Nah, yang kelimanya fungsinya rekreasi.
Makanya ruangan yang ditata oleh Pak Sabar, kafe literasi, perpustakaannya, ada sel-sel apa, Shelter kafe, literasi. sel-sel rekreasi, semuanya ditata dalam dunia rekreasi. Jadi 5 fungsi yang ada di Undang-Undang 43 2007 itu sudah dirangkum terintegrate di SMA 1 Manggarai. Wow, terima kasih Iya, Pak. luar biasa Ini lagi. luar biasa nih. Ini apa ya? Informasi yang berharga. Jadi kita selama ini hanya tahu apa itu perpustakaan, tapi tidak tahu itu apa itu fungsi perpustakaan. Sekarang pertanyaan berikutnya Pak ini. Ya. Sekarang kan perpustakaan udah berbasis digital ya Pak. Digital. Menurut Bapak permasalahan apa sih yang sering dihadapi oleh sekolah untuk tadi Pak menggiatkan perpustakaan yang berbasis digital itu? Ya, untuk berbasis digital, mau tidak mau, suka tidak suka, kemajuan zaman harus dihadapi. Namanya dunia digital, SDM-nya harus dibuat berkualitas dan memiliki kemauan yang tinggi berhadapan dengan dunia maya itu. Iya. Karena ketika mereka tidak mampu mengimbangi dan mengikuti kemajuan dunia digital yang sekarang sudah beranjak kepada 5.0 sudah masuk ini 5.0, Iya. kita masih berkaca di 4.0 ya. Jadi ini harus dibenahi Pak Sabar. Kualitas guru-guru kita, anak-anak kita harus mencintai yang namanya dunia digital itu. Tidak bisa lagi ditinggal. Tanpa dunia digital, perbandingan manual buku yang ada itu tidak akan menjadi inspiratif bagi anak-anak siapapun dia. Apa-apa itu guru mau mengajar pun dia harus bergaul dengan dunia Mbah Google itu. Itu guru kita yang terbaru ya Pak, Mbah Betul, Google Pak ya. Mbah Google. Iya. Jadi kalau mau maju, kejarlah dunia sebagaimana kemajuan dia pada sisi yang ada di belahan dunia ini. Gitu. Ini menarik sekali Pak mengenai Mbah Google ini Pak. Ya. Informasi di Mbah Google itu kan nggak 100% akurat Pak. Sebagian tuh mungkin 50% akurat, 50%-nya hoax Pak. Ya. Nah, bagaimana fungsi peran kembali kepada fungsi peran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bangka Belitung untuk meminimalisir tadi Pak berita-berita hoax itu bagaimana Pak? Betul. Jadi ini tugas berat kita ketika kita masuk di dalam era yang serba lintas dunianya, sepersekian detik kita kejadian di Amerika, kejadian di belahan dunia mana saja, bahkan di NKRI ini mudah kita ikuti. Namun berita yang muncul saat ini yang trennya boleh dikatakan ada hoaknya, ketidakbenaran itu dimanipulasi. Nah, oleh sebab itu pengendalian dan kecerdasan oleh si pemakai dan pengguna ini harus juga ada daya kontrol, terutama kepada anak-anak kita Pak Sabar. Harus diwanti-wanti bahwa pengendalian kemauan antas kita menggunakan dunia elektronik ini, dunia digital ini, ada berita-berita yang harus kita lihat dulu dan jangan mudah percaya dan jangan mudah untuk nge-share kembali atau mengupload kembali berita-berita yang kebenarannya belum tentu sesuai apa yang diceritakan. Karena ini salah satu juga bagian penjajah yang di modern ini untuk meruntuhkan kebodohan lewat hoak. Oh iya, betul. Itu pasti. Karena apa? Dengan kita banyak melihat, membaca dunia-dunia hoak yang antara terjadi, kita tidak usah jauh-jauh di negara kita, di kesatuan negara NKRI kita saja, begitu hebatnya manusia-manusia yang ada di dalam itu sudah berpikiran jahat untuk menghancurkan para generasi maupun masyarakat publik Indonesia. Nah, sebab itu harapan saya jadilah pengguna jejaring dunia sosial ini yang cerdas dan jangan mudah percaya, tapi lihat dulu kebenaran daripada informasi yang dikeluarkan atau yang disampaikan. Ini menarik sekali nih pesan yang disampaikan oleh beliau. Pak, kembali ke masalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ya Pak. Event-event apa yang sudah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan lakukan selain lomba perpustakaan ini Pak? Ya. Jadi para smoners ini di seluruh Indonesia ini tahu nih apa sih event-event unggulan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Silakan Baik. Pak. Dinas Arsip dan Perpustakaan yang saya pimpin sekarang ini di provinsi sudah berjalan
hampir 2 tahun. Saya ditempatkan di sana 2 Juni 2021. Prestasi yang saya angkat melalui dinas ini sudah luar biasa dari kedua sisi, karena dinas satu itu mengurusin arsip, kami berhubungan langsung dengan kelembagaan yang namanya Badan Andri. Itu lembaga Andri itu Dunia Arsip Nasional Republik Indonesia. Kedua sisinya itu yaitu perpustakaan. Kami harus berkiblat dan mengikuti pengembangannya dari Perpusnas Nasional Republik kita. Nah, terkait dengan sisi perpustakaan yang menjadi supporting dunia pendidikan ini, saya sudah melakukan banyak seminar terbuka, ya, termasuk pembicara Pak Saribando, Kepala Perpusnas Nasional, sudah pernah pembicara untuk kegiatan seminar perpustakaan yang saya angkat dunia literasinya dari TPBIS, Program Transformasi Perpustakaan yang berbasis inklusi sosial. Ini sekarang program andalan Perpusnas. Kita tidak mau ketinggalan karena ini menjangkau sampai ke pelosok-pelosok TPBS yang digelar mulai 2017 di Perpusnas kita. Nah, sebab itu Pak Sabar SMA 1 juga saya berharap untuk beriringan dengan TPBS yang dicanangkan, yang digelontorkan oleh Perpusnas, karena kegiatan di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, moto Perpusnas kita sekarang tidak lagi hanya 2 kata. Jadi literasi mencerdaskan, di belakangnya mensejahterakan. Ada 3 kata keywordnya. Betul, Pak. Ya, literasi mencerdaskan, mensejahterakan. Tanpa cerdas tidak mungkin bisa sejahtera. Betul sekali, Pak. Contoh, kalau orang cerdas jual goreng pisang tidak mungkin harga 1.000 sekarang. Dengan kecerdasannya harga goreng pisang bisa 10.000 atau 15.000. Berapa kali lipat naiknya itu? Nah, dengan dia satu produk saja, dia bisa membuat itu menjadi nilai guna dan mendapatkan nilai tambah, maka orang ini akan berpikir kepada depraksi yang lain. Jangan hanya goreng pisang, tetapi kerajinan tangan yang lain pun. Dari satu utas benang jangan ada harga yang 50.000, kalau perlu harganya 300.000. Nah, ini akan menjadi sejahtera mereka. Ibu-ibu, para remaja, adik-adik semuanya, ketika Anda cerdas, saya yakin kualifikasi cara hidup Anda juga akan berubah, karena kesejahteraannya nanti akan meningkat. Itu. Jadi keyword literasi itu sekarang di Perpusnas sudah menjadi 3 kata. Literasi mencerdaskan dan mensejahterakan. Nah, ini yang baru kita tahu loh, para Smoners ya. Selama ini kita kalau datang ke perpustakaan pengen cerdas nih, nggak pengen sejahtera. Saya punya pengalaman menarik nih Pak Rahmadi. Kalau bicara mengenai added value, nilai tambah itu, kalau di tempat kita itu getuk itu paling mahal 2.000 ya Pak. Betul sekali. Di bandara jadi 15.000 Pak. Karena itu ada apa? Nilai packaging, pengemasannya, ada unsur inovasinya. Padahal sama rasanya getuk seperti itu. Jadi ini tugas berat dari Dinas Arsip dan Perpustakaan. Tapi jangan kita anggap berat, tapi ini kita anggap sebagai tanggung jawab dan kehormatan bagi kita. Saya untuk menciptakan peserta didik yang cerdas, tapi juga peserta didik yang sejahtera. Nah, ini sangat benar sekali. Pak, ini kembali lagi Pak mengenai lomba perpustakaan Provinsi Bangka Belitung nih. Bapak kan sudah berjalan nih Pak ke beberapa kabupaten. Kalau nggak salah Belitung Timur terakhir ya Pak? Terakhir. Ya, terakhir. Nah, Bapak bisa memberi catatan nggak Pak? Misalnya keunggulan, di kelemahan, kemudian bagaimana cara kami memperbaikinya nanti Pak untuk perkembangannya nanti ke depan supaya lebih baik. Silakan Pak untuk diceritakan. Kalau dari sisi komponen yang ada dari standar nasional perpustakaan yang kami lihat, SMA 1 Manggar ini menurut saya rasa-rasanya bakal mewakili provinsi. Wow. Dari penampakan, dari apa yang saya lihat ya, betul-betul memberikan suasana prestasi, karena dari sisi pembelajaran, dari sisi penulisan, dari sisi promosi, anak-anak bisa menguasai sekian olimpiade. Pokoknya SMA 1 Manggar ini the best one di mata saya. Ya, yang terbaik. Dan saya mengunjungi SMA-SMA lain, tapi di dalam penataan, pengembangan program, apalagi menjual yang namanya judul literasi, masih belum sehebat SMA 1 Manggar ini. Terima kasih Pak. Jadi saya bangga karena apa? Tadi saya lihat karya-karya anak-anak sudah bisa menciptakan sandal, menciptakan kaos yang kreatif.
Ini ciri-ciri manusia berkualitas yang bakal sejahtera besok. Tidak tergantung dia dengan pekerjaan apapun, ketika dia menggunakan knowledge-nya menjadi manusia yang berkualitas, saya yakin hidup mereka akan memperbaiki dirinya menjadi kesejahteraan yang lebih baik. Jadi jangan khawatir Pak Sabar. SMA ini saya melihat banyak kelebihan, mudah-mudahan juara satunya untuk tingkat provinsi tahun ini ada di SMA 1 Manggarai. Wah ini jadi kami jadi nggak enak nih Pak. Tapi kembali Pak, masalah cerdas dan sejahtera. Saya baru kepikir juga ya Pak, bahwa produk-produk yang dihasilkan dari kecerdas itu bisa jadi kesejahteraan kayak tadi Bapak tadi, sandal, tas kerajinan tangan, lampu hias. Itu produk dari belajar di perpustakaan yang diadaptasi dan diaktualisasi serta dieksekusi menjadi suatu produk begitu Pak. Betul. Jadi konsep literasi cerdas, literasi sejahtera itu udah nyampe ternyata secara tidak sadar, padahal kita belum tahu dulu dengan literasi sejahtera, ternyata sudah kita tampilkan. Dan itu tadi tema besar mengembangkan perpustakaan melalui literasi cerdas dan sejahtera. Kami ingin Bapak memberikan tips dan trik gimana nih Pak supaya dunia literasi khususnya perpustakaan pada umumnya ini bisa jadi cepat Pak, rising star, menjadi idola bagi peserta didik dan bagi masyarakat. Silakan Pak. Jadi kalau mau menjadi manusia berkualitas dan akhirnya nanti menjadi sejahtera, tidak ada lain tuntutannya yaitu pendekatan kepada knowledge atau kita katakan ilmu pengetahuan. Karena ya maaf, saya orang Islam, selalu mengimbangi perkataan Rasul saya. Nabi Muhammad itu mengatakan kalau ingin bahagia di dunia pakai ilmu. Kalau ingin sejahtera dan bahagia lagi di akhirat pakai ilmu. Kalau mau keduanya tetap pakai ilmu. Itu salah satu. Nah, bagaimana kita mengejar ilmu ini? Oleh sebab itu hanya orang-orang yang cerdaslah yang bisa merubah dunia. Mana mungkin orang yang tidak memiliki ilmu mampu merubah dunia? Karena dengan ilmulah mereka sendiri menjadi berkualitas, alam sekitarnya juga akan berubah. Perilaku ini hanya dibutuhkan, hanya diraih oleh orang-orang yang memiliki kemauan tinggi untuk menyesuaikan perkembangan zaman saat ini. Dan sebab itu tidak ada lain untuk merubah dunia, ceng to cengitnya itu harus dilakukan banyak membaca, atau kita kenal dari dalam dunia literasinya calistung itu fundamental sekali, dan komunikasikan sehingga ini akan menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara ke depannya ketika mereka sudah banyak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dasarnya. Kalau pengembangan itu dunia teori modifikasi itu ketika mereka sudah punya standar. Tetapi ketika mereka tidak punya ilmu standar, tidak akan mampu memodifikasi. Jadi semua harus pakai ilmu. Oleh sebab itu, tingkatkan kemauan dan sadarkan diri bahwa hanya orang-orang yang berilmu, yang memiliki kecerdasan itulah yang mampu merubah dunia. Ini luar biasa ini, ilmu dan ilmu. Nah, ini Pak, ini segmen terakhir ya Pak. Kami ingin mendapatkan pencerahan Pak. Mohon bimbingan, mohon nasihat, mohon tambahan ilmu pengetahuan. Bagaimana Pak kami bisa menata diri kita, menata sekolah, menata masyarakat dengan memanfaatkan perpustakaan dan literasi sebagai satu kesatuan sinergi yang tidak bisa terpisahkan. Silakan Pak. Baik. Ada 3 konsep yang harus lebih dipertajam kemandiriannya, yaitu pertama profesionalitas. Jadi keahlian yang ada di dalam profesi ini yang seperti Pak Sabar sudah mampu menelurkan murid-murid, para guru ya, akibat dari dunia literasi yang Bapak kuasai ini salah satu yang harus dikembangkan terus. Yang kedua, kemampuan. Artinya di sini kompeten seseorang yang sudah Pak Sabar lihat seperti siswa, karena siswa ini beraneka ragam bakatnya. Tetapi ketika mereka diintegrasikan, yang ketiga, dunia integrasi itu ditumbuhkan. Bagaimana membuat mereka menjadi minat baca, mencintai, bekerja sama, gotong royong, disiplin waktu,
dan bertanggung jawab, ini hanya akan ditumbuhkan oleh integratisasi. Jadi ketika tidak mampu diintegrasikan, ini rasanya dua sisi tadi, profesi dan kemampuan, kompeten tadi, itu akan buyar. Kenapa? Disitulah orang tumbuh seperti mencintai fondamen daripada falsafah negara, bahwa Pancasila mampu menyatukan negeri ini walaupun dari bahasa yang berbeda, walaupun dari warna kulit yang berbeda, walaupun dari bahasa yang berbeda, tapi dia tahu bahwa Pancasila alat pemersatu yang dikukuhkan di dalam bingkai Tunggal Ika itu. Nah, ini yang harus kita jaga, integrasi mahal, karena disitulah tumbuh mencintai kerjasama, tanggung jawab, disiplin, gotong royong. Tak mungkin dua sisi, kompeten dan profesionalitas, ketika tidak didukung integrasi. Nah, pesan saya satu lagi, SMA ini harus mampu mengembangkan sayapnya juga untuk masyarakat, untuk anak-anak para generasi muda, perpustakaannya agar dibuka, tinggal diatur SOP-nya bagaimana. Ibu-ibu PKK juga kalau bisa masuk di sini. Siap. Ya, bisa belajar di sini, biar dia melihat kehebatan SMA 1 Manggar dari sisi digitalnya, dari sisi manual buku-buku yang harus dibacanya. Ini akan menjadi bagian mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi 3 hal ditambah dengan program TPBIS, insya Allah SMA ini akan lebih terbang tinggi seperti elang di udara. Wah, ini keren banget. Waduh, Smoder, hari ini podcast kita terasa panas gitu ya, panas dengan inspirasi, panas dengan motivasi, dengan ide-ide yang brilian dari beliau ya. Jadi sebelum saya tutup segmen podcast For You hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, literasi itu, ingat, literasi itu harus mencerdaskan, literasi itu harus mensejahterakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu itu menjadi kunci. Dan perpustakaan dan literasi bisa menjadi jembatan untuk mewujudkan itu. Ketiga, kemandirian, komitmen, dan profesional itu perlu dikembangkan supaya perpustakaan dan literasi di sekolah bisa menggeliat dengan luar biasa. Terima kasih Pak Ramadi, Kepala Dinas Pendidikan, Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami, keluarga besar Smoners dan SMA 1 Manggar, merasa tersanjung dan mendapat kehormatan untuk berbincang dengan beliau. Jangan lupa Smoners, berkarya, berbagi, dan menginspirasi.